Emang ini ya, sekarang itu sudah akhir zaman. Aduh, ada riwayat tentang Syekh Barseso. Jadi Syekh Barseso itu seorang alim ya. Dia begitu taat kepada Allah. Sampai-sampai itu iblis itu, wah gimana nih caranya biar ini berpaling gitu kan dari Allah. Akhirnya iblis ini punya rencana nih, dia itu akhirnya malih warna. Jadi apa namanya, merubah dirinya menjadi manusia untuk bertamu ke kediaman Syekh Barseso. Jadi ketika si iblis ini dipersilahkan dia menginap di situ, itu Syekh Barseso kebingungan, kenapa kok ini orang nggak pernah makan, nggak pernah minum, bagaimana caranya gitu kan. Nah, mulai itu iblis mulai 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 berhasil memperdaya Syekh Barseso kan. Akhirnya Syekh Barseso bertanya, bagaimana caranya kamu bisa melakukan itu, sedangkan apa namanya, si Syekh Barseso sendiri saja setakwa apapun kepada Allah tetap makan dan minum. Nah itu udah mulai kejebak Syekh Barseso. Akhirnya kata iblis ini, ya kamu harus punya dosa, kesalahan yang sehingga dengan kesalahan tersebut itu kamu mau makan dan minum aja nggak bisa, karena mengingatnya gitu, mengingat dosanya, salahnya kepada Allah, maksiat. Mulai terpancing kan Syekh Barseso di situ. Ditawarin, karena Syekh Barseso, dosa apa yang harus saya lakukan supaya bisa seperti itu. Ditawarin dari mulai suruh membunuh, Syekh Barseso nggak bisa. Bagaimana kalau berzina, nggak bisa, sehingga akhirnya suruh mabok, minum. Nah itu mulai kepancing dia ya. Akhirnya intinya begini, orang yang kelihatannya alim, soleh ya kan, ternyata begitu mengerikannya iblis ya, atau ditambah dengan nafsu diri kita itu, hingga akhirnya Syekh Barseso meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Jadi zaman sekarang itu sebenarnya sudah banyak yang namanya Syekh Barseso yang lain gitu ya. Ada seorang kiai besar punya pesantren yang santrinya ribuan, atau misalkan petinggi-petinggi negara, tapi ternyata bukannya memberikan contoh atau sebagai panutan umat, terjerat kasus pelecehan seksual, pencabulan, korupsi. Nah kalau misalkan orang-orang yang kita anggap pintar, berpendidikan tinggi, mampu menguasai agama, ternyata bisa seperti itu, bagaimana dengan umat ya kan? Pasti lebih parah lagi gitu. Itu sudah pasti terjadi ya, jadi sudah rusak semuanya ini kehidupan itu kan. Nah, maka ketika iblis itu dilaknat oleh Allah, iblis itu minta dua hal permintaan, yaitu yang pertama adalah iblis meminta kedikjayaan dan umur yang panjang, di mana dia itu akan digunakan untuk menyesatkan seluruh umat manusia atau keturunan Adam alaihissalam. Kata Allah, ya udah silahkan gitu. Cuman ada satu yang tidak bisa, yaitu hamba-hambaku yang mukhlisin, yaitu orang-orang yang ikhlas gitu. Nah disinilah poinnya, bagaimana kita itu belajar ya kan, biar sampai ke makom tersebut begitu loh. Karena ada juga orang yang mengaku sebagai mursyid ya kan, mengaku nabi, mengaku Jibril lah, macam-macam. Ada murid yang berkhidmat kepada seorang mursyid, dia tidak mengaku mursyid tapi seolah-olah menawarkan dirinya untuk berobito kepadanya gitu. Ya ini kan sebenarnya jadi
tidak tersurat, tetapi secara tersirat itu tadi seperti menyatakan gitu. Jadi begitu bahayanya yang namanya diri kita sendiri. Jadi musuh kita itu sebenarnya diri kita sendiri gitu kan. Makanya ketika perang Badar selesai itu kan bersahabat tanya, adakah perang lagi setelah ini ya Rasulullah? Kata Rasul itu, iya, berperang lebih besar dari ini, yaitu melawan dirimu sendiri, yaitu melawan nafsumu gitu. Jadi begini, di dalam agama itu kan punya rukun agama itu ada Islam, iman, ihsan. Nah, jadi ini tidak boleh diabaikan salah satunya, harus semuanya harus dijaga, didirikan gitu. Harus kita pelajari Islam itu, nanti kita menjadi orang-orang yang muslimin, iman itu menjadi mukminin. Nah, ihsan itu kita naik lagi ke makom muhsinin. Nah, ketika kita sudah mendirikan agama ini atau menjadikan rukun agama ini sebagai pedoman kita mempelajari ilmunya, di dalamnya ada syariat, tarekat, hakikat, marifat, maka nanti kita akan sampai kepada makom atau kedudukan yaitu mukhlisin, menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Nah, kalau sudah ikhlas kan berarti keakuannya sudah nggak ada. Aku ini, aku itu, aku bisa begini, aku bisa begitu. Merasa aku. Coba kalau nggak ada aku, wah untung ada aku. Jadi akunya itu, perasaan keakuannya itu masih ada. Jadi ikhlas itu ya sudah gitu istilahnya. Nah, keakuannya itu sudah tidak ada. Jadi keakuan dirinya sudah tidak ada. Jadi kalau sekarang begitu mengerikan, apalagi khususnya bagi kita ya yang belajar thariqah, banyak sekali murid-murid yang mengaku menjadi mursyid penerus. Ada yang tidak mengaku menjadi mursyid, tapi dalam pengajarannya seolah-olah ya udah robito kepada saya begitu. Itu mengerikan sekali. Dan robito ini kan kata, jadi Nabi itu kan solu kamaro aitan. Jadi sholatlah kamu seperti kamu melihat aku, kata Nabi itu. Nah, inilah robito. Jadi di dalam tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pensucian kolbu ya, penyakit itu di situ kita yang dibimbing itu ruhaniyah kita. Nah, begitu bahayanya ketika seorang murid ya menyatakan dirinya sebagai mursyid, atau tidak menyatakan diri sebagai mursyid tapi mempersilahkan ikhwan-ikhwan yang lain, murid-murid yang lain untuk berobito kepada dirinya. Aduh, ngeri. Jadi apa itu namanya ya, seolah-olah dia sendiri sudah menjadi ahli zikir, ahli ruhaniyah yang bisa memperjalankan ini orang untuk sampai kepada Allah gitu. Ngeri, bahaya ya. Jadi kita robito itu hanya kepada seorang syekh mursyid atau guru mursyid itu. Makanya ketika kita minta riado kepada para wakil talqin kepada ustadz ajengan kiai yang memang satu guru satu ilmu dengan kita, pun dalam pengamalannya tetap kita robitohnya kepada syekh mursyid, bukan kepada ajengan kiai atau wakil talqin yang memberikan riado tersebut. Ya, ini tolong kita sama-sama belajar supaya kita benar-benar wa'tasimu bihablillah. Terima kasih.